Assalamualaikum sahabatku semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan Ulin Kuraceria. Konten kali ini kita akan memasak daun singkong dengan daun pepaya. Biar daun pepaya nggak terlalu pahit, kita bisa mencampurkan dengan daun singkong. Tambahkan juga ebi sedikit saja. Daun pepaya merupakan salah satu jenis sayuran yang diolah pada saat masih muda tentunya. Kita bisa mengolah daun pepaya menjadi berbagai menu yang sehat dan juga bergizi. Agar daun pepaya tetap hijau dan tentunya tidak terlalu pahit, kita bisa menambahkan daun singkong. Ya, daun singkong yang menjadi salah satu bahan makanan yang sulit terlepas dari menu sehari-hari oleh masyarakat Indonesia tentunya. Hampir di setiap warung makan menyediakan berbagai olahan lezat dengan bahan dasar daun singkong, ya enggak? Baik itu dalam tumis, sup, ataupun gulai, terutama untuk tumis, pilihan yang tepat saat ini. Kita tumis daun singkong beserta daun pepaya dengan ebi yang sangat harum. Dan juga tentu saja makanan ini sederhana tapi enak juga menggugah selera. So, let's go cooking. Kehidupan di desa memang harus pandai-pandai menghemat. Saat ini kita akan mengambil bahan utamanya yaitu daun singkong. Daun singkong di sini jenis daun singkong tanaman karet. Daun singkong karet merupakan salah satu jenis daun singkong yang sering dijadikan bahan masakan ataupun pakan ternak. Tanaman singkong karet memiliki ciri berdaun lebar seperti ini dan berbatang besar, sehingga mudah untuk dikenali dan dibedakan dengan jenis tanaman singkong lainnya. Alhamdulillah banget dapatnya lumayan banyak daun singkong. Kemudian kita ambil juga daun pepaya. Di sini daun pepayanya nggak cuma yang muda, tapi yang udah agak tua juga kita ambil. Setelah bahan utamanya, daun pepaya dan juga daun singkongnya kita ambil dan kita udah metik dari kebun, kemudian kita bisa petik sesuai dengan selera. Dan di sini untuk tangkainya kita buang, kemudian kita belah menjadi 2 bagian ataupun 3 bagian. Untuk batangnya kita bisa kupas kulitnya, kemudian kita bisa rebusnya dan kita masak juga. Dan untuk daun singkongnya kita ambil daunnya, untuk tangkainya yang udah keras kita bisa buang atau kasih pakan kambing. Lakukan hingga selesai petik daun singkong, kita ambil daunnya, kemudian untuk tangkainya tidak mau, tapi yang masih muda bisa kita konsumsi. Di sini kita udah merebus air dan airnya udah mendidih. So setelah air mendidih kita bisa masukkan. Jadi ini cukup 1 sendok makan, tapi nggak usah munjung karena daunnya sedikit, nggak banyak ya. Ini kita menggunakan kapur sirih yang bisa dibeli di pasar atau di mana aja, nggak apa-apa. Yang penting kapur sirih. Jadi ini bahan yang benar-benar super irit ya. Nggak usah perlu jauh-jauh membelinya. Cukup dengan kapur sirih bisa membuat masakan atau daun pepaya atau daun singkong. Daun pepaya dan daun singkong itu bisa tetap berwarna hijau. Dan setelah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan daun pepaya yang udah kita cuci bersih. So, daun pepaya di sini ini termasuk agak tua ya. Walaupun agak tua, nanti kita agak tua, tapi tetap bisa dikonsumsi dan kita rebus selama kurang lebih 5-7 menit. Oke, nanti ini dengan kita akan mencampur antara daun pepaya dan juga daun singkongnya. Kita aduk merata. Ulenin ya, kata orang Jawa. Setelah agak mendidih seperti ini, kita bisa masukkan daun
singkong. So daun singkongnya di sini juga nggak terlalu muda banget. Udah agak tua seperti ini ya, tapi tetap bisa nanti berwarna hijau. Cara yang cukup sederhana dan juga tentunya cukup menghemat di kantong ya. Tipsnya cukup simple. Ketika kita merebus daun singkong dan juga daun pepaya, jangan ditutup. Usahakan airnya melebihi dari batas daun singkong dan juga daun pepaya. Untuk durasi perebusan, cukup 5 menit saja. Setelah itu kita lihat, jika dirasa sudah empuk dan sesuai dengan keinginan, bisa ditiriskan. Tetapi kalau kurang empuk, kita bisa tambahkan durasi. Di sini kurang lebih 7 menit. Jadi sekitar 5-7 menit udah empuk dan mateng. Setelah daun singkong dan daun pepaya udah mateng, kita bisa angkat dan tiriskan. Saat meniriskan daun pepaya dan daun singkong, jangan lupa siapkan air dingin dalam baskom ataupun dalam panci. Biarkan terendam sejenak, kemudian kita bilas dan kita peras. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah, hijau banget ya. Kemudian bisa kita potong sesuai dengan selera. Oke, ini dia. Daun pepaya nggak akan pahit jika dicampurkan dengan daun singkong. Next, untuk bumbunya ada kaldu jamur, gula pasir, garam, dan juga sambal terasi. Untuk detail sambal terasinya, cara pembuatannya ada di kolom deskripsi. Dan selanjutnya, biar rasanya makin sedap, kita bisa tambahkan ebi atau udang kecil atau bisa diganti dengan teri. Untuk bumbu uleknya, cukup menggunakan bawang putih, bawang merah, kemudian cabai sesuai dengan selera tentunya, dan lengkuas untuk dikeprek. Agar memudahkan saat mengulek, kita bisa potong kecil-kecil, kemudian kita bisa ulek sampai benar-benar lembut, atau boleh juga di blender. Kemudian panaskan wajan dan kita goreng bumbu hingga benar-benar harum dan matang. Kemudian masukkan udang yang udah kita cuci bersih dan ungkep sejenak saja hingga udang beraroma matang. Maaf untuk rekor bumbu penggorengannya nggak kerekor, jadinya langsung saja. Kemudian kita masukkan bumbu mulai dari garam, gula, penyedap, dan juga sambal terasi. Masukkan juga sedikit air. Aduk-aduk merata hingga semuanya tercampur. Setelah semuanya mendidih seperti ini, kemudian kuahnya berkurang, kita masukkan daun pepaya dan juga daun singkong yang udah kita rebus tadi. Kemudian kita tumis hingga tercampur merata. Jika semuanya udah tercampur merata dan matang, jangan lupa tes rasa. Karena di sini rasanya kurang asin, jadi kita bisa tambahkan garam sedikit saja. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur dan boleh matikan kompor. Dan ini dia hasil masakan daun pepaya agar tidak pahit. Campurkan dengan daun singkong dan juga udang kecil. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan wassalam.